Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bidan Nosi. Kita akan bahas soal lagi. Yuk, kali ini Bidan Nosi akan membahas tentang FR Bidan 2024 ya. Buat teman-teman langsung pantengin videonya sampai akhir ya. Karena Bidan Nosi membahas soal-soal yang terkait dengan SKB tahun ini ya. Teman-teman, hari ini Bidan Nosi udah rekap beberapa soal-soal yang keluar pada SKB di tahun ini. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk pantengin videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like ya agar tim dan sahabat nakes terus berbagi buat teman-teman semua ya. Kita membahas mengenai soal sebenarnya ini merupakan salah satu beberapa kebijakan pemerintah. Ada beberapa yang dapat tentang undang-undang, ada yang beberapa dapat juga tentang beberapa program pemerintah gitu ya. Nah, pemberian obat cacing maupun vitamin A ya itu salah satu program pemerintah yang ada untuk di KIA ya, Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, teman-teman coba perhatikan soal berikut nih. Pemberian obat cacing pada anak prasekolah yang dilaksanakan di Posyandu gitu ya. Di situ ditanya dia diberikan dosisnya 200 mg. Nah, teman-teman harus tahu bahwa usia anak 12 pemberian obat cacing itu diberikan pada usia 12 sampai 59 ya. Di sini kita perhatikan ya, 12 sampai 59, 6 sampai dengan 12 tahun ya. Ingat, untuk anak prasekolah itu didapatkan 12 sampai 59 dan untuk anak sekolah itu 6 sampai 12 tahun. Kalau ini terintegrasi dengan pemberian vitamin A, kalau usia sekolah terintegrasi dengan kegiatan UKS ya. Untuk 12 sampai 59 bulan itu diberikan yang terintegrasi dengan vitamin A ya. Tetapi coba perhatikan di sini dia dosisnya misalkan yang diminta ada 200 mg. Jawabannya walaupun ini adalah 1 sampai 5 tahun dan ini pemberiannya anak prasekolah, tetapi karena dosisnya 200 mg, teman-teman perhatikan juga bahwa di sini 200 mg itu atau setengah tablet albendazole itu 200 mg itu hanya diberikan untuk usia 1 sampai 2 tahun. Ya. 1 sampai 2 tahun itu pemberiannya. Nah, kalau untuk 2 sampai 12 tahun, 2 sampai 12 tahun itu diberikannya 400 mg. Ini 200 mg. Kalau misalkan pertanyaannya di sana tidak ada dosis pemberian obat cacing pada anak prasekolah di Posyandu ya diberikan pada saat usia 12 sampai 59 atau 1 sampai dengan 5 tahun gitu ya. Tetapi kalau misalkan di situ ada dosis 200 mg berarti teman-teman pilihnya di 1 sampai dengan 2 tahun. Ya, gitu jawabannya. Jadi teman-teman harus tahu pemberian dosisnya juga dan yang ditanya apa gitu ya. Nah, itu pemberian obat cacing. Nah, ada pertanyaan nanti vitamin A itu di Posyandu itu diberikan pada bulan apa aja ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tahu, oh vitamin A pemberian pasti di Februari dan Agustus ya. Nah, tetapi teman-teman juga harus pahami bahwa tipe soal berbeda-beda. Jangan sampai di sini saja. Jadi teman-teman harus perhatikan bahwa dosisnya itu berapa. Kalau untuk di Posyandu ya, perhatikan usia 6 sampai 11 bulan itu kapsul biru 100.000. Itu satu kali pemberian. Usia 12 sampai 59 itu kapsul merah yang isinya 200 ya. Itu 2 kali pemberian dan Ibu Nifas juga kapsul merah ya. Gitu ya teman-teman. Programnya pemerintah selanjutnya kita akan bahas mengenai asuhan pada ibu atau kehamilan. Nah, nanti di soal teman-teman ada seorang ibu datang gitu ke puskesmas atau ke posyandu atau ke kelas ibu hamil tentang pemeriksaan kehamilan. Nah, setelah dilakukan pengecekan laboratorium itu didapatkan HB-nya 11 gram. Mungkin di beberapa pedoman yang disebut dengan anemia itu ketika dia kurang dari 11 gram gitu ya. Nah, bagaimana kalau 11 gram? Ada beberapa pedoman mengatakan ini bahwa tidak anemia gitu. Tidak anemia. Tetapi di dalam pilihan jawabannya itu tidak ada kata-kata tidak anemia. Ya. Kenapa 11 gram masih dikatakan normal pada ibu hamil? Karena terjadinya hemodilusi. Berarti ini merupakan faktor apa? Fisiologis. Ya, terjadi penurunan anemia tetapi karena faktor fisiologis. Berarti jawabannya anemia fisiologis ya. Jangan jawab anemia ringan ya.
Oke, nih. Nah, MTBS nih teman-teman. Teman-teman harus paham tentang tabel MTBS. Kalau misalkan saya akan jelaskan beberapa tabel MTBS ini ya. Ada untuk 2 tabel MTBS khusus demam ya teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan tentang demam, diare, batuk ya. Klasifikasi apa yang masuk ke dalam MTBS tersebut gitu ya. Kalau misalkan untuk demamnya dikatakan ada harinya 2 sampai 7 hari, berarti kita bisa mengarah kepada kasus ini. Gitu ya. Tetapi kalau misalkan dikatakan di situ demamnya tidak ada, tetapi di situ muncul adanya gejala luka pada mulut, atau ada riwayat campak terakhir, atau ada kekeruhan pada kornea mata, berarti kita ngarahnya ke campak gitu ya, campak. Nah, dan di situ pula kita harus ada pilihan bahwa di wilayahnya itu ada endemis malaria atau tidak. Kalau ada kata-kata endemis malaria, berarti kita pakai klasifikasi yang masuk ke endemis malaria, ya, tinggi atau rendah. Nah, di sini kalau misalkan dia masuk ke dalam daerah endemis malaria, lebih kita teruskan di bagan yang ini, bukan bagan yang denginya. Masuk ya ke sini. Nah, betul. Nah, berarti tanda bahayanya mana yang masuk ke dalam situ. Misalkan ada tanda bahaya kaku kuduk dan lain-lain, berarti kita masuknya ke sini, gitu ya, kaku kuduk, atau ada tanda bahaya umum ditemukan penyebab lain. Nah, untuk bagian ini teman-teman harus pahami bahwa klasifikasi ada campak, malaria, ya, malarianya masuknya apa. Kalau misalkan hasil mikroskopisnya bahwa positif RDT-nya, berarti kita udah melangkah ke malaria. Ya, nanti di soal itu demam itu akan beda-beda. Ada ngarahnya ke malaria kalau RDT-nya positif, ya. Setelah itu ada juga yang hanya campak gitu ya, ada luka pada mulut atau kemerahan pada mata, ya. Jadi teman-teman pelajari tentang bagian MTBS ini, baik itu demam, batuk pilek ataupun diare, ya. Oke, untuk FR berikut ya, ditunggu dinantikan soal-soalnya ya. Teman-teman semangat terus untuk yang mau SKB, mudah-mudahan hasilnya memuaskan dan teman-teman semua keterima ya. Dan akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.